Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan dengan NIM 22115028. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, untuk tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak tentang usaha yang dikembangkan Bapak sendiri. Oke, sebelumnya Perkenalkan, nama saya Bapak Surandi. Saya berusaha sound system. sound system. Nah, untuk usaha Bapak sendiri, sudah berapa lama sih Bapak berusaha tentang sound system ini sendiri? Untuk usaha sound system ini sudah saya rintis sudah 5 tahunan. Sudah lampau lama ya Pak ya ternyata ya? Ya sudah lama, sudah 5 tahun. Ya, selanjutnya nih Bapak, bagaimana sih proses pengembalian keputusan yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi kritis nih Pak, dampak pada kelangsungan bisnis Bapak? Untuk menghadapi situasi yang kritis, kita selalu optimis, percaya diri, dan selalu menjaga kejujuran, ya, terutama kejujuran dan sportivitas. Dan untuk mengembangkan bisnis ini, ya, kita mengikuti perkembangan teknologi. Kita membuat terobosan-terobosan sehingga tidak ketinggalan zaman. Nah, di sini untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa bentuk reward yang Bapak berikan kepada karyawan Bapak, dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Apakah Bapak memberikan reward, misalkan untuk job yang besar ataupun job yang tinggi, Bapak memberikan fee ataupun gaji yang lebih besar dari yang sebelumnya memang sudah ditetapkan? Ya, untuk reward itu kita tetap selalu memberikan, karena itu merupakan suatu dorongan untuk penyemangat bagi anak buah untuk menjalankan tugas, ya. Sesuai dengan jobnya. Kalau jobnya besar, ya rewardnya kita kasih besar, tapi kalau jobnya kecil, ya kita kasihnya kecil. Jadi tapi untuk gaji tetap sama. Oke. Berarti kalau misalkan untuk rewardnya sendiri, misalkan nih Pak, apakah Bapak sendiri memberikan waktu untuk pengusaha, untuk pegawai Bapak untuk bertamasya bersama ataupun liburan bersama? Misalkan nih kita baru free, nggak ada job nih, kita punya beberapa, misalkan dari laporan berskala tadi kita punya uang lebih sedikit dari penghasilan, apakah Bapak ingin sekali atau Bapak pernah memberikan reward untuk berkreasi bareng-bareng ataupun liburan bersama? Ya, untuk menyenangkan anak buah tetap kita programkan, kita sisihkan dana untuk membuat kegiatan kebersamaan seperti rekreasi atau kemana kita bisa bersama-sama, bisa saling menggalang kerjasama dan kebersamaan itu tetap kita adakan dan dananya kita siapkan. Berarti tetap ada reward ya Pak ya? Ya. Oke, kita next aja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara Bapak sendiri untuk menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dalam organisasi ataupun dalam komunitas Bapak sendiri, dan apakah dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhannya? Apakah Bapak itu misalkan nih ada pegawai ataupun teman kerja Bapak sendiri yang misalkan membuat kesalahan, apakah Bapak akan memberikan punishment yang berupa teguran ataupun motivasi supaya dia itu tidak memberikan kesalahan atau tidak mengulang lagi kesalahan, ataupun bagaimana sih Bapak untuk memberikan punishment itu sendiri? Ya, untuk menghadapi kegagalan atau istilahnya kendala, ya kita tetap selalu memperhatikan kesalahan itu. Kesalahan itu kalau hanya kesalahannya tidak disengaja dan hanya sekali, ya kita cuma kita tegur aja, kita kasih masukan untuk informasinya. Kemudian tapi kalau kesalahan itu berulang kali dan ada kesengajaan, ya kita memberikan hukuman atau punishment sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, sehingga kesalahan itu tidak akan terulang lagi. Dan seandainya memang dia tidak bisa diberi
informasi atau diberi arahan, ya dengan terpaksa kita istirahatkan untuk tidak kita ribut lagi. Berarti tetap menjunjung nilai kebersamaan, disiplin dan Ya. tanggung jawab ya Pak ya. Ya, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Bapak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sehingga tim Bapak itu bisa mencapai tujuan bersama? Apakah di bisnis Bapak ini punya visi dan misi Bapak? visi dan misi pasti ada, karena kita suatu usaha itu harus punya tujuan dan cita-cita. Nah, tujuan kita kan mensukseskan acara tersebut bisa maksimal, sehingga untuk kedepannya event-event yang lain bisa menggunakan kita. Nah, cita-citanya untuk ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, sehingga bisa lebih baik lagi. Berarti tetap punya visi ya Pak ya, Ya. misi ya, untuk memajukan tujuan bersama ya pasti. Ya, Oke, untuk selanjutnya Bapak, untuk apakah pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan ataupun misalkan apakah Bapak tuh pernah melewati sebuah kegagalan yang dalam bisnis Bapak sendiri? Apakah dari kegagalan itu menciptakan kayak misalkan ini saya bisnis gagal terus, apakah saya harus mencari bisnis baru ataupun saya harus berhenti atau bagaimana Pak? oke. Untuk sebuah usaha itu pasti kegagalan itu pasti ada. Cuma kegagalan tidak membuat kita putus asa atau berputus asa, sehingga kegagalan itu kita buatkan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan usaha kita bisa berkembang. Karena ada peribahasa mengatakan berakhir-akhir dahulu bersenang kemudian. Pasti ada kendalanya, pasti ada resikonya untuk orang usaha, tapi kegagalan dan kendala itu tidak menjadikan kita putus asa, tapi menjadikan semangat dan menambah motivasi kita untuk lebih giat lagi dan lebih sukses lagi. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir ini saran dari Bapak, bagaimana sih untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis baru? Ya, untuk generasi muda seperti adik ini harus bisa memberi motivasi kepada adik-adik atau remaja-remaja yang mungkin pendidikannya lebih rendah. Dan untuk bisa sukses kita juga harus jadi kita harus punya motivasi, punya dedikasi tinggi untuk gimana saya mau kemana arah kita, mau usaha ataupun mau berbisnis yang lain. Yang dasarnya kita harus, kalau misalnya kita mau usaha, kita harus punya modal suka dulu. Aku senang atau hobi ya misalnya. Seperti saya kan, saya hobinya bermain elektronik. Ya dari kecil itu saya sudah suka dengan musik dan sebagainya. Nah, makanya dari kesenangan itu kita bisa salurkan untuk kita bisa mengembangkan usaha seperti sound system yang saya tekuni ini. Dulu saya sekolahnya nggak sampai kuliah, cuma sampai SMK ya. Jadi dengan keterbatasan itu saya bisa menggeluti ini, alhamdulillah bisa sukses sampai sekarang, merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin bisa menjadi pendorong atau istilahnya penyemangat buat adik-adik untuk bisa berkarir dan bisa mengembangkan ilmu yang dimiliki. Mungkin itu aja. Terima kasih buat mahasiswa yang ingin mengembangkan ide baru. Berarti kita harus selalu belajar dan kita harus selalu terbuka terhadap pengalaman baru ya Pak ya. Ya. Dan untuk bangun spiritual juga kita harus tetap rendah hati dan bersyukur, itu kuncinya. Ya, oke. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Mungkin sekian dari saya Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin habis ini saya akan undur diri Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya, selamat, semoga sukses
Amin. sesuai yang Anda cita-citakan. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Ya.